Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya lebih bersyukur lagi karena masih bisa ngelihat Bapak Ibu lagi ya. Ada kesempatan yang sangat indah hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita kembali datang kepada Tuhan. Kami menundukkan hati kami di hadapan salib-Mu ya Kristus. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala kehancuran kami, cinta-Mu menerima kami, membalut kami, menguatkan kami untuk berjalan lagi di tengah dunia ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan itu yang akan Engkau lakukan lagi saat ini. Lewat firman-Mu kami percaya menjadi bukti kasih-Mu yang besar. Karena firman-Mu lah yang menguatkan kami, memulihkan kami, menolong kami untuk menjadi murid yang setia di tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan berbicaralah di dalam kondisi setiap kami. Engkau yang paling mengerti keadaan kami, pribadi lepas pribadi. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu baca ayat 24, demikian bergantian. Dan nanti ayat 31 kita akan baca bersama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bikin jawab bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah mengetahui kisah tentang seorang pria bernama George Mueller. George Mueller sangat terkenal karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia untuk membangun, mengurus sebuah panti asuhan. Dan menurut biografi yang dituliskan tentang George Mueller ini, ada ribuan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kemudian dibentuk selama lebih dari 50 tahun. George Mueller hidup dan melayani Tuhan lewat panti asuhan tersebut. Tapi saudara, ada sebuah kisah tentang bagaimana George Mueller juga kemudian bergerak di dalam isi hati Tuhan. Ketika dia dipertemukan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, ketika dia dipertemukan dengan teman-temannya yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara diceritakan ada 5 orang temannya. Saudara, temannya ini ada teman masa mudanya di mana kemudian dia bermain, dia berbicara, dia menghabiskan waktu, dia bertukar pikiran, dia menjalin relasi. Saudara, 5 orang temannya secara khusus kemudian dia doakan di hadapan Tuhan. Dan saudara, dalam biografi yang dituliskan tentang pergumulan George Mueller ini diceritakan setelah 18 bulan dia berdoa saudara untuk 5 orang temannya
Saudara, satu orang kemudian bertobat, percaya kepada Kristus, dilayani oleh George Mueller untuk kemudian boleh menjadikan Kristus, percaya menjadi Yesus sebagai juru selamat buat hidupnya. Saudara, kemudian tidak lama setelah itu, 10 tahun setelah dia pertama kali berdoa, saudara, 10 tahun kemudian, saudara, ada 2 orang yang kemudian bertobat, datang kepada Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian waktu terus berjalan, saudara, sampai kemudian tahun ke-25 setelah George Mueller berdoa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian orang keempat bertobat, percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat. Dan paling terakhir, 52 tahun setelah George Mueller berdoa, 52 tahun ketika dia sudah pertama kali datang kepada Tuhan mendoakan khusus untuk 5 orang sahabatnya ini. 52 tahun kemudian, satu orang terakhir ini percaya kepada Yesus, bertobat. Tapi tahukah saudara, pertobatan terakhir dari kelima temannya ini, orang terakhir ini, justru terjadi pada waktu ibadah penguburan George Mueller. George Mueller nggak lihat temannya bertobat. George Mueller tidak melihat bagaimana temannya mengaku percaya kepada Kristus. Tapi orang-orang yang tahu pergumulan George Mueller mencatatkan dalam biografinya, 52 tahun kemudian, Allah tidak berhenti menyatakan kuasanya. Orang terakhir bertobat di waktu ibadah penguburan George Mueller. Setelah ibadah itu, dia bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang damai seperti George Mueller? Bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang berarti seperti George Mueller? Di situ dia dilayani. Dan kemudian percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika saya membaca kisah ini, saya percaya George Mueller bukan cuma orang yang berdoa. Dia bukan cuma pribadi yang datang kepada Allah, yang berlutut di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, memohon agar orang-orang terkasih ini, 5 orang sahabatnya ini percaya kepada Kristus. Saudara, karena George Mueller adalah tipe orang yang juga ikut bergerak, yang terus berelasi, terus berkata-kata, terus menjalin hubungan, dan tidak pernah berhenti melakukan apa yang Allah inginkan. Saudara, ketika saya coba renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan George Mueller, saudara, menjadi bagian di mana saya melihat doakan apa yang Anda lakukan. Doakan apa yang Anda lakukan. Saudara, kita berharap agar teman-teman kita percaya kepada Kristus. Kita berharap agar ada orang-orang di luar sana yang boleh mengalami kasih dan pertobatan. Hidup yang diubahkan, keluarga yang dipulihkan. Saudara, kita berharap akan hal itu, maka doakan akan hal itu. Dan kita tentu melakukan, saudara. Tapi di satu sisi kita mendoakan apa yang kita lakukan, di sisi yang lain kita melakukan apa yang kita doakan. Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hanya sekedar berdoa. Untuk hanya sekedar berlutut. Untuk kemudian pasif dan tidak melakukan apapun. Tidak, saudara. Tuhan terus memanggil kita untuk bergerak mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu yang George Mueller lakukan. Dia berdoa, dia mendoakan apa yang menjadi tekadnya, kerinduannya. Dan di waktu yang bersamaan dia lakukan juga apa yang dia doakan di hadapan Tuhan. Tentu ini berkaitan dengan kerinduan hati Tuhan sendiri. Melihat orang-orang mengalami penebusan dosa dalam Kristus. Hal yang sama juga yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Saudara, kalau membaca kisah ini, saudara, perikop yang baru saja kita baca berada dalam sebuah kisah tentang Petrus dan Yohanes. Mereka pergi ke bait Allah ketika hari Pentakosta sudah selesai. Lalu kemudian mereka pergi ke bait Allah untuk kembali beribadah, untuk kembali bertemu dengan orang-orang Yahudi, untuk kemudian kembali di sana mengajar tentang Kristus. Saudara, mereka kemudian bertemu dengan orang lumpuh. Orang lumpuh ini sudah dewasa, sudah cukup umur. Dan kemudian orang lumpuh ini sudah bertahun-tahun ada di bait Allah tersebut. Bertahun-tahun lamanya dia juga meminta-minta di sana. Menantikan pengharapan daripada belas kasihan orang. Saudara, pada waktu itulah Petrus dan Yohanes datang kepada orang lumpuh ini dan berkata bahwa emas dan perak mereka tidak punya. Mereka bukan orang yang kemudian diberikan aset yang melimpah oleh Tuhan untuk kemudian dibagikan kepada orang lain. Mereka bukan orang-orang yang dipercayakan harta, tapi mereka dipercayakan kuasa. Dan karena itu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak aku punya, tidak kami punya. Tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan padamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah.
Apa yang Tuhan berikan pada mereka? Mereka bagikan kepada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini kemudian berjalan, bangkit, dan di waktu itu orang-orang kemudian melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi di bait Allah itu. Saudara, ketika itu terjadi, itu membuat gempar kota Yerusalem. Dan ketika gempar, Petrus dan Yohanes tetap ada di sana dan kemudian mulai memberitakan tentang siapa Yesus. Saudara, pemberitaan yang kemudian dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes bukanlah pemberitaan yang mudah, bukanlah pemberitaan yang tanpa tantangan. Karena di waktu mereka memberitakan tentang Yesus, para ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, imam-imam, saudara, kemudian mereka bersepakat untuk kemudian membungkam Petrus dan Yohanes. Saudara, mereka kemudian memanggil Petrus dan Yohanes, kemudian menanyakan, menginterogasi mereka, lalu mengancam mereka, dan tidak berhenti sampai di sana. Mereka kemudian disesah atau dicambuk, saudara. Setelah itu kemudian Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan firman Allah. Dilarang untuk memberitakan siapa Yesus. Saudara, kalau kita memposisikan diri dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, sangat mudah buat kita untuk berkata, cukup. Sudah cukup. Saya sudah mengerjakan tugas saya sudah mengerjakan bagian saya, Tuhan sudah memakai saya sudah dicambuk, saya sudah disesah, saya sudah mengalami penderitaan, penghinaan dari dunia ini karena Kristus. Cukup. Sangat mudah buat kita untuk memilih hal tersebut. Tapi itu bukan pilihan yang diambil oleh Petrus dan Yohanes. Di tengah penghinaan, di tengah penderitaan, mereka kembali kepada keluarga dalam iman. Mereka kembali kepada jemaat mula-mula. Dan mereka kemudian menceritakan apa yang terjadi. Saudara, situlah kemudian, di tengah semua sakit badan akibat cambukan, di tengah semua rasa kehinaan karena mereka diabaikan, mereka dilarang, mereka dianggap remeh, dianggap rendah oleh orang-orang Farisi, imam-imam, para tua-tua. Dalam semua keadaan itu, jemaat kemudian berdoa. Saudara, memang tidak diceritakan secara detail siapa yang memimpin doa. Apakah mereka sama-sama berdoa atau hanya satu orang yang berdoa kemudian semua bersepakat. Amin. Bersetuju. Menyetujui kalimat doa yang disampaikan itu. Saudara, kita tidak diberitahu detailnya, tetapi Lukas mencatat mereka bersatu hati. Dan dalam doa itu mereka berdoa kepada Allah, dan doa yang mereka sampaikan, doa yang mereka naikkan adalah doa yang fokus kepada kedaulatan Allah. Saudara, kalau melihat di dalam ayat 24, di situ kemudian Lukas mencatat, doa itu dimulai dengan perkataan, Engkau ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini sebuah pengakuan yang sangat dasar, sangat basic sekali untuk orang Yahudi. Sebuah pengakuan yang percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Yahweh, Allah. Dan Allah itu yang berkuasa menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang disembah di dalam Kristus Yesus. Dan itu yang kemudian menjadi fokus daripada doa mereka. Saudara, mereka berdoa mengarahkan hati mereka kepada Sang Pencipta langit dan bumi. So, ini bukan cuma bicara soal penciptaan. Bukan cuma bicara soal dunia dan segala ordernya, peraturannya, bukan. Tetapi itu mereka mendasarkan doa mereka kepada yang menjadi awal daripada dunia. Yang memegang dunia ini dengan teguh. Yang menjadi penguasa daripada dunia ini. Karena dia pencipta, dia pemilik, dia yang berkuasa. So, di awal doa mereka memfokuskan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka melanjutkan ayat 25 kepada Tuhan yang bukan cuma menjadikan langit dan bumi, lalu kemudian seolah-olah dia ngumpet. Dia berhenti berkarya dan membiarkan dunia ini berjalan sesuai dengan aturannya. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dan itulah yang kemudian disampaikan lewat doa ini. Engkau Tuhan yang menjadikan, tapi Engkau juga Tuhan yang berfirman. Saudara, fokus daripada para murid pada waktu itu bukan cuma sekedar melihat ada sebuah wahyu yang umum, sebuah anugerah yang umum di mana Tuhan menjadikan langit dan bumi ini untuk semua ciptaannya. Bukan. Tapi mereka melihat kepada Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang terus berkarya, Tuhan yang berfirman. So, itu yang kemudian membawa mereka melihat lagi kepada Allah yang mereka sembah adalah Allah yang intervensi melalui firman-Nya. Dia yang berfirman kepada Daud. Itu yang dipercaya oleh mereka, dia adalah Allah yang tetap berfirman sampai pada saat ini dan menjaga firman-Nya. Tidak berubah. Tidak selesai sampai di sana.
Para murid kemudian berdoa, mengarahkan diri kepada Engkau yang menentukan, di ayat 28. Setelah para murid melihat bahwa Tuhan yang disembah, bukan cuma Tuhan yang dulu pernah menjadikan langit dan bumi. Bukan cuma Tuhan yang dulu pernah berfirman atau yang sekarang sedang menjadikan firman itu tetap terjaga, tidak berubah. Tapi dia juga adalah Tuhan yang menentukan, artinya di depan sana. Segala yang terjadi, semuanya di dalam penentuan Tuhan. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah lalai, dan dia tidak pernah gagal untuk menjadikan apa yang dia tentukan berhasil. Setelah itu yang kemudian menjadi iman daripada murid-murid ketika mereka berdoa, fokus kepada kedaulatan Allah. Sudah menarik. Ketika mereka fokus kepada kedaulatan Allah, mereka memandang Allah sebagai Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang berintervensi lewat firman, dan Allah yang terus menjaga di dalam penentuannya, kuasanya, kedaulatannya akan apa yang terjadi dalam dunia ini. Saudara, para murid kemudian berkata dua hal, dua doa, dua permintaan. Mereka datang kepada Tuhan, dan kemudian di ayatnya yang ke-30, ayat 29 dan 30, mereka berkata, Tuhan, berikan kami keberanian. Saudara, menarik. Harusnya mereka bisa berkata, Tuhan, bungkam orang-orang jahat itu. Harusnya mereka bisa berkata, Tuhan, lindungi kami dari penderitaan karena memberitakan Injil. Harusnya mereka bisa meminta, Tuhan, tolong agar Engkau membalaskan rasa sakit ini kepada mereka. So mereka bisa minta doa banyak hal. Doa yang kemudian membawa mereka untuk kembali bisa semangat memberitakan Injil. Dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tanpa gangguan. Dengan hati yang percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi bukan itu doa yang mereka pilih untuk mereka ucapkan. Doa yang mereka ucapkan justru adalah berkata, berikan keberanian bagi kami. Yang kedua, mereka berkata, ulurkanlah tanganmu dan berikan mujizat. Nyatakan mujizat bagi orang. Saudara, saya merenungkan bagian ini menjadi dua doa yang sangat indah. Di satu sisi mereka minta Tuhan berikan keberanian, mampukan mereka untuk terus bergerak menjadi murid. Mampukan mereka untuk terus bergerak menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kehendak Allah. Tapi di sisi yang lain, mereka juga berdoa buat orang lain. Buat mereka di luar sana, nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Saya rindu kita melihat bagian ini dulu. Kenapa mereka tidak minta Tuhan nyatakan mujizat-Mu kepada kami? Sehingga kami bisa dengan tenang memberitakan Injil-Mu. Kenapa mereka bukan berkata, Tuhan nyatakan mujizat-Mu kepada kami, agar kami bisa berkata-kata dan semua orang percaya. Tapi mereka justru berkata, nyatakanlah mujizat-Mu kepada orang di luar sana. Saya cuma renungkan surah ini menjadi bagian di mana mereka percaya. Untuk pemberitaan Injil mereka gak butuh mujizat dari Allah buat diri mereka. Karena mereka tahu Allah gak pernah lepaskan mereka. Karena mereka tahu Allah gak pernah tinggalkan mereka. Dan karena mereka tahu mereka udah ngalami mujizat yang gak pernah bisa dibayar oleh apapun. Apa itu? Keselamatan mereka. Mujizat terbesar ketika Allah mengampuni dosa mereka. Ketika Allah kemudian melayakkan mereka. Mujizat yang gak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Keselamatan yang Allah nyatakan pada mereka. Itu sebabnya mereka minta agar mujizat itu, uluran tangan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi buat orang di luar sana. Yang masih dalam kegelapan. Yang hidupnya tidak bermakna. Yang masih diikat oleh dosa. Yang hidupnya hancur-hancuran. Yang keluarganya sedang diambang perceraian. Yang hidupnya terikat oleh narkoba, oleh pornografi, oleh berbagai macam depresi, sakit jiwa dan segala hal. Mereka meminta Tuhan nyatakan mujizat-Mu buat mereka. Nyatakan mujizat-Mu buat mereka. Saudara, menjadi bagian yang pertama yang saya rindu kita sama-sama renungkan. Saudara, saya percaya kita tidak menutup mata. Saya percaya kita tidak menutup telinga kepada pengajaran banyak gereja yang menekankan mujizat buat kita. Buat saya. Buat keluarga saya, buat perusahaan saya, buat ekonomi saya, buat bisnis saya, buat relasi saya, buat masa depan saya, buat studi saya. Saudara, kita mendengar, kita melihat, kita dibombardir dengan semua itu. Kita dipenuhi dengan sebuah jiwa kehausan akan mujizat. Tapi tahukah saudara, dalam bagian jemaat mula-mula, fokus mereka ketika bicara soal mujizat buat orang di luar sana.
Dan itu menjadi bagian yang saya rindu, itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak menyalahkan kita rindu akan mujizat. Saya tidak berkata bahwa jangan doa minta mujizat. Tapi saudara, mari kembali belajar melihat. Kenapa jemaat mula-mula di tengah-tengah segala problem ketika mereka setia sebagai murid. Fokus mereka minta keajaiban dari Allah. Justru adalah kepada orang yang belum mengenal Kristus. Karena mereka tahu Allah pegang kendali atas hidup mereka. Karena mereka tahu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang berfirman. Allah yang menentukan semuanya. Adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya mereka memohonkan agar mujizat itu justru nyata terjadi bagi orang-orang yang belum percaya. Yang belum mengenal kasih dan kebaikan Allah. Saudara, maukah kita juga punya hati yang sama? Saudara, di bagian pertama ini maukah kita sama-sama juga merindukan akan hal yang sama? Berdoakan mujizat itu terjadi buat orang di luar sana, buat temanmu, saudaramu, keluargamu, rekan bisnismu, pembantumu, supirmu, karyawan yang ada di dekatmu, tukang parkir yang ada di dekat tokomu. Semua kan kau merindukan mujizat itu terjadi buat hidup mereka. Dengan cara yang ajaib Tuhan membuka mata mereka untuk melihat ada Kristus. Saudara, mereka butuh mujizat jauh lebih besar daripada saudara dan saya. Mereka butuh keajaiban untuk melihat kebenaran Allah jauh lebih besar daripada saudara dan saya. Kenapa? Karena iblis sedang pegang hidup mereka erat-erat. Iblis tidak akan lepaskan mereka. Iblis sedang bertaruh habis-habisan agar orang-orang itu tetap tinggal di dalam kebinasaan. Dan hanya mujizat Allah yang sanggup membuka hati mereka. So, ini bukan bicara tentang sakit kanker yang disembuhkan. Ini bukan bicara tentang keajaiban-keajaiban yang melawan hukum alam. Bukan sekedar bicara soal itu. Tapi ini bicara tentang jiwa yang mengalami terang dan kasih Allah. Dan itu hanya terjadi lewat mujizat daripada Allah. Dan murid-murid Kristus, jemaat mula-mula. Mereka sama-sama sadar. Orang di luar sana butuh itu. Saudara, di masa persiapan kita menuju Jumat Agung dan Paskah. Di Lent yang pertama, mungkin saudara-saudara sama-sama ikut dalam persekutuan doa Rabu yang ada Rabu-abunya. Yang kembali mengingatkan kita cuma debu, kita cuma abu. Bukan cuman kita, saudara. Bukan cuman kita. Orang di luar sana debu dan abu. Dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan tetap menjadi debu dan abu. Kita yang debu dan abu ini sudah dipungut oleh Allah. Dan Allah bilang sama kita, dia sayang sama kita. Tapi orang di luar sana yang debu dan abu, kalau mereka gak mengalami kasih Allah, mereka akan tetap menjadi debu dan abu dalam kebinasaan. So, dalam persiapan Jumat Agung dan Paskah, kita mungkin melihat hati kita. Kita mungkin mempersiapkan, kita mengkoreksi, kita memohon kepada Tuhan menjaga kekudusan dan cinta kita. Tapi saudara, maukah saudara juga kemudian berkata kepada Tuhan, di masa persiapan Jumat Agung dan Paskah ini, Tuhan memenuhi hati saudara dengan kasih yang berlimpah-limpah kepada orang-orang yang masih menjadi debu dan abu dan sedang berjalan menuju kepada kebinasaan itu. Tidak sedikit orang Kristen melewati Jumat Agung dan Paskah, menerima kasih Kristus, ikut perjamuan kudus, bersukacita atas kebangkitan Kristus. Tapi gak pernah cerita tentang Yesus kepada orang lain. Tidak sedikit saya bertemu orang Kristen sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi gak pernah ngomong tentang Yesus kepada siapapun. Gak pernah sekalipun. Bagaimana dengan kita? Persiapan menuju Jumat Agung dan Paskah bukan cuma bicara koreksi hatimu. Arahkan cintamu. Tapi ini juga bicara apakah hati Allah ada dalam hatimu. Apakah kasih Allah ada dalam hidupmu yang kau nyatakan keluar. Terakhir, mereka bukan hanya fokus kepada mujizat. Tapi bagian yang pertama tapi dalam doa mereka bicara, mereka minta kepada Allah, mohon keberanian bagi mereka. Sudah menjadi bagian yang buat saya, kalau bicara mujizat itu urusan Allah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan melakukan itu. Tapi bagian ini,
Memohon keberanian bagi mereka, bagi diri mereka sendiri, bagi kita. Sudah menjadi bagian saya yakin. Doakan apa yang Anda lakukan. Lakukan apa yang Anda doakan. Bagaimana mungkin mujizat itu terjadi buat orang di luar sana kalau saudara tidak mau dipakai oleh Allah menjadi saluran mujizat itu bagi mereka. Allah memang bisa bekerja tanpa kita. Ada orang-orang yang melihat kedaulatan Allah dalam keselamatan seolah-olah Allah sudah berdaulat, Allah sudah menentukan, maka saya kerja nggak kerja, saya penginjilan nggak penginjilan, saya cerita nggak cerita, saya jadi saluran kasih ataupun tidak, Allah sudah tentukan. Ya, betul. Saya tidak menyangkali kedaulatan Allah melampaui logika kita. Tapi saya juga tidak menolak Kristus memanggil saudara dan saya untuk bergerak. Betapa celakanya kita kalau kita percaya Allah berdaulat, tetapi di waktu yang bersamaan kita menolak kedaulatan Allah untuk memakai kita. Bukankah kita sedang menghina Allah yang berdaulat yang kita percaya itu? Bukankah kita sedang merendahkan kedaulatan Allah yang kita tinggikan itu? Kalau kita kemudian berkata Allah berdaulat untuk menyelamatkan siapapun, maka saya nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau engkau percaya Allah berdaulat, kalau engkau percaya keselamatan secara penuh di dalam kedaulatan Allah, maka itu artinya engkau percaya Allah berdaulat memakai hidupmu. Dalam segala keterbatasanmu. Dalam segala kelemahanmu. Saudara, itu yang terjadi. Keberanian bersaksi adalah bukti ketaatan kita kepada kedaulatan Allah. Keberanian bersaksi bukan tentang nyali. Bukan tentang seberapa hebat kita berbicara. Bukan tentang skill ngomong penginjilan. Bukan. Tapi ini bicara soal ketaatan. Mungkin gagal. Mungkin ditolak. Tapi setidaknya saya sudah taat. Kita sudah taat. Mungkin orang lain gak akan terima. Seperti halnya Josh Mueller. Berdoa, bicara, berelasi. Berdoa, bicara, ngobrol. Berdoa, berteman. Tapi selama 52 tahun. Orang terakhir tetap gak percaya. Mungkin ditolak. Sangat mungkin gagal. Tapi bukan itu yang menjadi standar kita. Standar kita adalah sebagai murid, saya taat. Saudara, kenapa saya taat? Karena dalam ketaatan saya menunjukkan saya percaya, saya beriman kepada Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, takut itu manusiawi sekali. Sangat manusiawi untuk takut. Saya nggak percaya Petrus dan Yohanes nggak takut ketika melihat cambuk itu dipegang oleh pala algojo. Saya nggak percaya cambuk ketika itu disesahkan ke tubuh mereka, setelah mereka tidak merasakan sakit. Saya nggak percaya murid-murid yang lain tidak mengalami ketakutan, mereka masih manusia. Saya lebih percaya di dalam kemanusiaan mereka, mereka takut. Karena Kristus pun mengalami itu di Taman Getsemani. Sampai peluhnya berubah menjadi darah. Bukan cuma sekedar bicara ketakutan akan salib yang sakit itu, paku yang akan menembus kaki dan tangannya. Tapi membayangkan keterpisahan dari Bapa di surga. Soalnya saya percaya ada rasa takut di sana sebagai manusia yang utuh. Tapi yang indah adalah mereka tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Mereka bukan menyangkali dan kemudian memainkan mindset mereka, saya bisa, saya berani, saya bisa, saya berani. Bukan. Tapi mereka membawa ketakutan itu kepada Allah dan memohon Allah menggantikan itu dengan keberanian dari surga. Bukan mereka. Tapi kasih Allah yang menggantikan ketakutan itu dengan keberanian dari Allah. Saudara, takut itu manusiawi. Tapi ketika kita dikuasai ketakutan sehingga kita tidak bersaksi, artinya kita sedang menghina kuasa Allah. Artinya kita sedang merendahkan Allah sanggup. Artinya kita gak percaya Allah bisa. Takut itu manusiawi. Tapi kalau sampai karena ketakutan, semua yang kita taruh di pikiran kita, aduh kalau saya ditolak gimana? Kalau saya dihina gimana? Kalau saya direndahkan gimana? Kalau saya begini, kalau saya begitu, dan segala macam kita yang setting sendiri, tandanya, batasannya. Maka kita gak akan pernah bisa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan perjalanan iman kita. So, saya percaya dipanggil menjadi murid bukan cuma sekedar belajar Alkitab, ngerti doktrin, berbagi kasih kepada sesama saudara seiman. Satu paket dengan engkau bergerak keluar dari gereja, bertemu dengan dunia yang berdosa. Satu paket ketika engkau berbagi kasih kepada mereka yang menolak Kristus. Satu paket ketika engkau harus memikul salib lewat penghinaan,
pengabaian, direndahkan. Bahkan mungkin bisnis kita menjadi mandek karena kesetiaan kepada Kristus. Hal yang menarik, saudara. Kisah ini dilanjutkan dengan dua peristiwa yang ajaib. Dua peristiwa yang menarik. Setelah perikop ini diceritakan bagaimana mereka berbagi hidup. Setelah mereka berbagi hidup, diceritakan bagaimana kebenaran Allah, kekudusan Allah dinyatakan di dalam jemaat mula-mula. Saudara, saya percaya keberanian bukan berdasarkan nyali. Bukan berdasarkan saya punya skill penginjilan. Keberanian bersaksi dibangun di dalam kasih dan kebenaran. Ketika saudara dipenuhi dengan kasih, kasih itu yang menggerakkan saudara untuk berbicara. Ketika hidup saudara dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan menghancurkan guilty feeling, rasa malu untuk bercerita tentang Yesus. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang saya temui ketika saya tanya, udah pernah penginjilan belum Pak? Udah pernah penginjilan belum Bu? Jawaban mereka adalah nggak pernah. Kenapa? Saya belum sempurna Pak. Saya masih begini, saya masih begitu. Gimana mau cerita tentang Tuhan? Saudara, guilty feeling itulah. Rasa malu itulah yang kemudian mengekang banyak murid Kristus untuk kemudian tidak bergerak, memberitakan kasih Tuhan. Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang Tuhan panggil dan Tuhan berikan Roh Kudus, Roh yang menghasilkan keberanian itu untuk membawa kita hidup dalam kasih, berbagi hidup dengan orang lain, hidup dalam kebenaran yang membuat kita bisa free, mengalami kebebasan tanpa takut bercerita. Dan itu adalah bagian yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini bukan sekali lagi bicara soal kemampuan untuk berkata-kata. Secara praktis, saya selalu melihat dalam prakteknya doa itu menjadi bagian yang indah. Tidak sedikit orang bisa percaya kepada Kristus justru pada waktu kita doain mereka. Karena gak ada orang, ada sih ya, sedikit kayaknya, yang nolak didoain. Saudara, dalam pelayanan saya di Denpasar, bertemu dengan orang-orang yang bukan Kristen. Dan ketika ketemu, bertanya, cari tahu hidup mereka, berkenalan, keluar dari zona nyaman untuk sekedar diem. Berapa hari yang lalu, seorang tukang parkir di gereja yang saya layani, saya datang ke dia, saya dan beberapa teman datang ke dia, kemudian ngobrol, kemudian cerita. Namanya Pak Dewa. Pak Dewa ini sudah ada menjadi tukang parkir di depan gereja selama dari tahun 99. Dari tahun 99 sampai 2023. Itu artinya sudah 24 tahun dia menjadi tukang parkir di sana. Kemudian saya cerita sama Pak Dewa ini, saudara. Orang Bali begitu, saudara. A jadi gitu. Saya cerita sama Pak Dewa ini, saudara. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Kemudian dia cerita. Dulu ya Pak, dulu ada 3 serangkai di gereja ini. Saudara, ketika mendengar 3 serangkai, hati saya udah terusik, saudara. Kemudian saya tanya, siapa Pak 3 serangkai? Kemudian dia cerita, dulu itu ada namanya penginjil Jonathan. Dulu itu ada namanya penginjil Victor. Dua-duanya masih di sini Pak. Tapi ada satu lagi Pak, dia udah ke Jakarta. Wah, udah gak tahu udah dia di mana. Oh gitu, udah ke Jakarta. Iya, Pak. Saya yang udah ke Jakarta balik lagi. Oh ya? Dulu Bapak hitam, kurus. Sekarang udah begini Pak. Saudara, kemudian saya kagum sekali. Dia ingat 2007, 2008 waktu saya praktek. Dia tahu saya gak tahu dia, saudara. Dan waktu dia cerita itu betapa malunya saya ketika dia ngomong 3 serangkai. Dulu sama-sama kemana-mana. Sampai itu ada 1 pohon didudukin sama mereka sampai mati Pak. Itu mesti tukang tamannya bikin baru lagi begitu. Saudara, saya malu sekali, saudara. Di situ Tuhan seperti bicara sama saya. Orang yang sering kali ada di dekat kita. Orang yang sering kali terabaikan oleh kasih Allah. Di situ saya mulai memberanikan diri. Mulai bertanya lebih dalam. Dan dia cerita soal anaknya. Dia sudah cerai sama istrinya.
Dan segala hal, saudara. Dalam akhir pembicaraan itu, saya kemudian berkata, boleh nggak saya doain Pak? Di dalam nama Sang Hyang Yesus, boleh nggak? Dan dia bilang, boleh. Saya pegang dia, saya doakan. Dan dia bilang, udah bertahun-tahun Pak. Jadi tukang parkir di depan gereja. Gak pernah ada yang doain. Baru Bapak sama teman-teman yang doain. Saudara, betapa sedihnya hati saya mendengar itu. Bukan saya menjadi superhero di cerita itu. Tapi cerita itu membukakan kepada kita. Ada banyak orang di depan mata kita terabaikan. Siapa yang Tuhan sekarang taruh dalam hatimu? Siapa yang sekarang Tuhan ingatkan dalam pikiranmu? Maukah engkau keluar? Mendoakan mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Membuka mata mereka melihat kebenaran dalam Kristus. Maukah engkau pakai kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa engkau percaya Allah berdaulat. Dan itu yang menjadi modal keberanian kita. Bukan saya, bukan skill saya, kemampuan saya bukan. Kedaulatan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang berfirman, yang menentukan segalanya indah dalam waktunya. Itu yang membuat saya mau berjalan, menjadi murid yang bercerita tentang kasih Allah. Maukah saudara? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menaruh satu nama, dua nama, beberapa nama dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan kau teringat akan orang itu. Saudara, maka engkau berdoa buat mereka. Minta mujizat Allah dinyatakan. Entah itu bicara soal kesembuhan fisik, kesembuhan rohani, kesembuhan luka batin, apapun itu. Entah itu bicara soal pemulihan keluarganya. Entah itu bicara soal berbagai hal, apapun itu, berdoalah. Minta Allah menyatakan agar kuasa Allah membuka hatinya melihat akan kasih Allah, kebenaran Allah, kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi saudara nggak pernah cerita tentang Yesus. Jangan masuki Jumat Agung ini dengan sikap yang sama. Jangan masuki Jumat Agung ini dengan hati yang kerasnya tetap sama. Dengan hidup yang dikuasai ketakutan. Minta sama Tuhan, ubahkan ketakutan itu. Datang sama Tuhan, mohon ampun kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Minta keberanian dari Allah menguasai hidup kita. Sehingga kita memasuki Jumat Agung dan Paskah dengan hati yang mau terbuka kepada kedaulatan Allah, kasih Allah, kebesaran Allah. Yang kita lihat di dalam karya salib dan kebangkitan Kristus. Mari ambil waktu sebentar datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kalau bertahun-tahun kami menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kami mengalami banyak karya yang ajaib dari Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menolong keluarga kami, Tuhan menolong orang tua kami, Tuhan menolong anak-anak kami. Tuhan menolong usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan mempertemukan kami dengan teman-teman, Tuhan mempertemukan kami dengan jodoh. Tuhan menjawab doa kami yang kayaknya gak mungkin. Bertahun-tahun kami menikmati kasih Tuhan. Tapi bertahun-tahun juga kami menyimpannya. Karena kami takut. Kami takut. Hari ini Tuhan kami sungguh berdoa. Ubahkan hati kami. Untuk kami boleh keluar dari zona nyaman kami. Untuk kami menghancurkan tembok yang kami bangun sendiri. Dan kami mulai berjalan di dalam kedaulatan Allah yang kami percaya, memelihara kami, menjaga kami, dan berkuasa mengubah hati banyak orang.
Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berdoa juga buat orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang akan Tuhan berikan kesempatan untuk kami berjumpa dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar kasih dan kuasa Tuhan mengubah hidup mereka. Ini kami. Kami rindu menjadi murid Kristus yang percaya Engkau berdaulat dan yang taat mengerjakan amanat agung-Mu, menceritakan kasih-Mu. Karena kami tahu ada kuasa yang melampaui logika manusia yang bekerja bagi keselamatan manusia berdosa. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang berdaulat, kami berdoa. Amin.